Afifah! Afifah! Haikal, berhenti! Lu kok nggak mau urusan sama polisi, jangan coba-coba lari. Matiin motor lo. Afifah. Aku mohon Afifah, percaya sama aku. Aku bukan orang jahat. Mungkin kamu sekarang nggak kenal siapa aku. Tapi tolong dengerin kata hati kamu. Aku yakin dari dalam hati kamu tahu aku nggak bohong. Afifah, tolong kamu gak usah dengerin dia. Lu diem. Dia tukang bohong, Afifah. Lu diem. Percayalah sama kami, Afifah. Kamu itu keluarga. Ini, Umi sengaja bawa fotonya nih. Kamu lihat ya. Pulanglah sama kami, ya. Dia itu bukan suami kamu. Suami kamu itu Abah Asep yang ada di foto ini tadi. Jadi kamu bohong selama ini, kamu bilang kamu suami aku dan kamu sempat ngerayu aku di kamar. Afifah. Lu berani kayak apa? Lu pergi. Jangan liatin muka lu lagi. Ngerti gak lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke sini. Silakan kamu masuk sini ya. Duduk sini, sayang. Ini rumah kamu, rumah kita semua. Jadi kamu nggak usah takut ya. Nggak ada yang bisa ganggu kamu di sini. Alhamdulillah ya Umi. Akhirnya Neng Afifah ketemu juga. Kenapa sih perempuan itu gak hilang lagi selamanya? Kenapa pakai ketemu segala? Afifah, pokoknya aku akan bantu kamu supaya kamu pulih kembali. Afifah, kenapa? Sakit? Kamu ingat sesuatu? Enggak apa-apa, Afifah. Kamu jangan paksain. Pelan-pelan aja. Insya Allah, nanti ingatan kamu pulih kembali. Ya? Rehan begitu perhatian sama Afifah. Sepertinya Rehan masih menyimpan rasa cinta yang dalam terhadap Afifah. Kenapa sih perhatian banget sama dia? Biarin aja Umi yang ngurus. Asma, maksud kamu apa? Udah deh, mendingan A tuh fokus aja sama acara pernikahan A sama Kak Zahra. Nah, Afifah, ini kamar kamu. Kasihan Afifah, pasti itu ingatan tentang Abah yang menyiksanya.
Kenangan yang muncul adalah kenangan buruknya sama Abah. Ada apa, Afifa? Aku ingat ada orang yang pernah mukuli aku pakai guling itu, tapi aku nggak tahu itu siapa. Afifah! 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 Kamu kenapa? Aku ingat beberapa kali ada yang nyanyi aku. Aku takut. Ya Allah, Afifah pasti sangat trauma dengan perlakuan Abah. Afifah. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Kasihan Afifah. Gimana kalau kita ajak Afifah ke tempat yang dia suka, ke tempat yang menyenangkan? Siapa tahu dari sana ingatan Afifah bisa kembali lagi. Iya, kamu benar juga. Itu pasti baik buat Afifah. Bagaimana, Rehan? Rehan, kamu pasti tahu kan tempat yang Afifah suka? Ayo kita ke sana. Kamu mau? Oke. Mi, Rehan berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Afifah, sampai dulu nih. Iya. Jagain ya. Aku nggak akan biarin Afifah mengingat masa lalunya dan kembali ke rumah ini lagi. Ngapain kamu? Umi, Asma ke warung dulu ya, mau beli itu alat tulis. Ya udah, hati-hati. Kamu jangan macam-macam ya. Assalamualaikum Umi. Salam. Ini tempat apa? Dulu kita sering banget kesini. Aku kesini sama kamu, bukannya sama Abah. Kata Umi, aku nikahnya sama Abah. Iya, cuman Abah kan orangnya sibuk banget. Jadi Abah minta tolong sama aku buat ngawal kamu. Gitu. Oh, gitu. Makasih ya, kamu udah baik banget sama aku. Hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersier. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga. Halo? Iya, saya Mau jalan ke atas? Waduh. Sekarang kamu udah ngerasa lebih rileks belum? Mau main air nggak? Aku dorongin. Loh, Rehan? Afifah? Afifah! Afifah, bangun Afifah. Rasain lo. Nggak sia-sia kan usaha gue? Bangun Afifah. Ya Allah,
Lindungi Afifah ya Allah. Aku gak akan bisa maafin diri aku sendiri kok sampai Afifah kenapa-napa ya Allah. Afifah. 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 Kita dulu pernah pacaran. Aku udah inget semuanya. Ini taman ini tempat kita dulu pacaran kan? Kamu udah ingat semua. Alhamdulillah. Aku udah ingat semuanya. Tapi itu berarti aku juga tahu kalau aku istrinya Abah. Dan aku takut Abah nyakitin aku lagi. Jangan takut Afifah. Kamu gak boleh takut sama Abah. Aku janji, aku akan melindungi kamu dari Abah seperti yang biasa aku lakukan. Percaya sama aku. Wow, Mam, itu kan istrinya Abah Asep. Loh, kok mereka peluk-pelukan, Mam? Mereka selingkuh, Mam. Hei, amit-amit. Ini aib besar. Dapat lagi gosip baru. Ini bakal heboh, bakal suasananya panas. Oh ya, Mam. Kita dulu kali ya. Dapat, Mam. Bakal panas. Rasain tuh. Ayo buruan. Zahra! Ternyata Mas Rehan lebih memilih mengejar Zahra dan ninggalin aku gitu aja. Seandainya aku tahu kenyataan ini begitu menyakitkan, aku pasti memilih tetap hilang ingatan. Biar aku gak merasakan sakitnya melihat kamu bersama perempuan lain, Mas Rehan. Viva, kamu kenapa? Kepala kamu berdarah. Ya Allah. Umi aku nggak apa-apa kok Umi. Ini cuma luka kecil aja. Yang penting sekarang ingatan aku udah pulih lagi. Loh, kok Afifah masih selamat sih? Alhamdulillah, syukurlah. Kenapa semua nggak berjalan sesuai yang gue rencanain? Padahal tadi gue udah yakin banget kalau Afifah bakal celaka. Tapi kenapa nggak ada tulangnya patah? Dia malah jadi inget lagi tuh. Aneh. Umi, maaf. Zara mau numpang ke toilet dulu ya. Permisi. Kesana ya arahnya. Kak Zara tunggu. Ada apa, Asma? Kak Zara, setelah ingatannya Afifah pulih, Afifah pasti bakal deket lagi sama Rehan. Emangnya Kak Zara mau hubungan Kak Zara sama Rehan berantakan? Asma punya usul. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja si Afifah?
biar Afifah tuh nggak deketin Aryan lagi. Maaf Asma, tapi saya tidak mau menyakiti hati Afifah. Saya yakin jodoh itu tidak akan tertukar. Jadi jika Rehan adalah imam untuk saya, pasti kita akan dipertemukan oleh Allah. Tapi jika tidak, sebaliknya, kita tidak akan dipertemukan oleh Allah. Jadi permisi. Dia nggak mau gue ajak kerja sama lagi. Cepetan, yuk. Capek lah. Ada simbo. Beko tanpa awak. Capek lah tantu di situ. Tas. Oke, terus nanti. Terus. Kerjaan banyak banget. Perasaan dari subuh kerja kagak kelar-kelar. Buat Abah. Apa tuh? Ini, Bah, Surat apa? buat Abah. Rehan! Salah lagi. Rehan! Rehan! Kamu gak bisa mengeles lagi ya. Kamu selama ini masih pacaran sama Afifah. Iya. Apa maksud Abah? Rehan gak ngerti. Gak ngerti bagaimana, gak usah mungkin. Ini buktinya. Nih. Kamu gak bisa ngeles lagi. Kamu juga. Bagus. Rancak benar. Kita berhasil membuat keluarga mereka berantakan. Iya, bener Mang. Pokoknya kali ini kita sukses besar. Lihat, itu. Mereka berdua pasti lagi mata-matain keluarga Yomi lagi. Orang kurang ajar kayak gitu, enaknya itu kita kerjain aja, Mbak. Tunggu capek. Nih. Udah campur. Hei! Bos! Basahin tuh air sama bubuk cabai. Emang enak. Aduh, perih, maaf ya, perih. Aduh, rasa banget. Makanya jangan basi-basi. Kacau. Makanya jangan nusilin keluarga orang. Abah, masih kurang. Ajak lagi sama Abah. Berhenti nyakitin Afifah. Kamu emang anak-anak tahu diri. Abah, cukup Abah, ya Allah. Apaan sih, Abah? Ada apa? Dugaan Abah bener. Semua ini direncanain sama Rehan. Dan perempuan ini pura-pura amnesia supaya bisa kabur bareng Rehan. Iya kan? Abah, dugaan Abah salah. Yang bawa Afifah itu bukan Rehan, tapi Haikal. Oh, jadi lo dibawa kabur sama cowok lain. Udah diapain aja lo sama dia, hah? Kalau lo udah nginep sama dia, berarti udah diapa-apain dong. Ngaku lo. Jadi bukan cuma Rehan, masih ada lagi laki-laki lain. Siapa namanya? Haikal! Kamu bagaimana? Kamu nggak bisa menjaga kehormatan umat. Kasih. Abah berhenti kasar sama Afifah atau Rehan batalin keputusan Rehan untuk kuliah ke luar negeri. Dan Rehan gak mau nikah sama Zahra. Kamu nggak bisa menjaga kehormatan umat. Kasih. Abah berhenti kasar sama Afifah atau Rehan batalin keputusan Rehan untuk kuliah ke luar negeri. Dan Rehan gak mau nikah sama Zahra. Abah nggak takut. Itu cuma alasan kamu aja. Kamu kan selalu pengen dekat sama dia, ya kan?
selalu pengen dekat dengan Afifah. Kamu nggak berani pergi jauh dari Afifah. Abah tahu. Terserah Abah. Terserah Abah mau bikin apa soal Rehan. Rehan gak peduli. Yang penting Rehan tahu apa yang Rehan lakuin. Rehan di sini cuma mau ngelindungin Umi, adik-adik Rehan, Afifah dari kekejaman manusia keji seperti Abah. Rehan, jangan turutkan hawa nafsu, Rehan. Umi mohon. Rehan. Umi sama Abah tuh seharusnya biarin aja Rehan pergi ke luar negeri. Biarin aja. Kasian kan Kak Zahra nggak jadi tunangan sama Rehan. Aku mohon percaya sama aku, Umi percaya sama aku. Aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Mas Rehan. Diam! Kamu tahu, Abah cuma butuh kenyataannya, bukan omongannya. Tahu? Umi, ini tugas Umi. Tugas Umi bujuk Rehan supaya mau pergi ke luar negeri. Jangan! Ngerti ya? Zahra, Umi minta maaf ya. Kamu sekarang melihat bagaimana keadaan keluarga Umi sebenarnya. Nggak apa-apa Umi, Zahra ikhlas. Alhamdulillah. Betapa mulianya hati Zahra. Mungkin dia memang jodoh yang tepat untuk Mas Rehan. Kalau begitu Zahra pamit dulu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rehan, istighfar nak, istighfar. Ya Allah, istighfar. Allah marah kalau kamu menzolimi diri sendiri. Umi tahu mungkin berat buat kamu meninggalkan kami atau meninggalkan Afifah. Tapi Umi minta kamu kembali ke rencana semula. Kamu kuliah luar negeri dan kamu nikah sama Zahra. Umi kenapa jadi sama aja kayak Abah? Abah itu pengen Rehan pergi dari sini supaya Rehan gak bisa ngelindungin kalian lagi. Karena cuma Rehan yang berani ngelawan Abah di sini, Mi. Rehan, masa depan kamu jauh lebih penting dari kebahagiaan Umi. Dan Umi tidak mau punya anak yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Rehan ngerti sekarang. Rehan gak mau ngelawan Umi. Rehan bakal pergi. Rehan, mau kemana kamu? Rehan! Rehan, nak, jangan pergi. Jangan tinggalin Umi. Kamu minta jangan pergi. Rehan. Ya Allah. Ya Allah. Lindungilah anak hamba ya Allah. Lindungilah Rehan. Abah itu pengen Rehan pergi dari sini supaya Rehan gak bisa ngelindungin kalian lagi. Karena cuma Rehan yang berani ngelawan Abah di sini, Mi. Rehan, masa depan kamu jauh lebih penting dari kebahagiaan Umi. Dan Umi tidak mau punya anak yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Ini kan taman yang waktu itu aku pernah datengin sama Rehan sama Afifah. Mungkin dia di dalam. Rehan? Kalau kamu disuruh Umi kesini cuma buat ngerayu aku, mendingan kamu pergi. Rehan, kalau kamu tidak suka dengan keputusan mereka, bicarakan baik-baik. Aku tidak ingin kamu jadi anak durhaka, Rehan. Lagi pula kalau kamu ingin membatalkan pernikahan kita, aku ikhlas. Makasih Zahra. Terima kasih karena kamu sudah mengerti. Ya udah. Sekarang kamu pulang, minta maaf sama Umi. Jangan pernah buat Umi sedih lagi ya. Umi jangan sedih terus, Umi. Ini semua bukan cuma salah Umi. Gak usah so baik lo, munafik. Ngapain lo perhatian sama Umi? So-soan banget lo. Padahal lo tahu kan, masalah ini semua itu gara-gara lo deketin Arehan lagi. Iya kan? Asma, yang sopan sama orang tua. Apa Umi? Yang sopan. Karena dia ibu tiri Asma gitu. Ih, Asma sih nggak ngarepin dia jadi ibu tiri Asma. Nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu udah balik. Ya sayang. Mi, Rehan minta maaf, Mi. Rehan udah ngomong kasar sama Umi. Rehan gak ada maksud buat nyakitin Umi. Iya nak, gak apa-apa. Syukur kamu udah kembali. Maafin Rehan ya, Mi ya. Cie. Rehan, dosa kamu sama Abah tuh jauh lebih besar daripada dosa kamu sama Umi. Pantas itu kamu minta maaf sama Abah. Lihat sini. Minta maaflah sama Abah. Biar bagaimanapun, kamu juga bicara kasar sama Abah. Enak. Bah. Ya udah. Abah juga tahu kamu gak ikhlas. Mendingan sekarang ini deh, kamu buru-buru pergi dari rumah Abah. Baru Abah pikirin, Abah mau maafin kamu apa enggak. Udah sabar, Rehan. Kamu jangan emosi ya. Astagfirullahaladzim, Abah. Kamu yang sabar ya, nak. Tapi, ngomong-ngomong kok, kalian bisa datang barengan tadi? Iya, Umi. Tadi Zahra nggak sengaja ketemu Rehan di jalan. Zahra yang nyadarin Rehan, Mi. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sarah. Nah, gini nih, perempuan keren, cantik, baik, solehah. Ngarahin AA ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya. Asma. Kacau! Kacau. Di rumah ini nggak ada satupun sekarang yang bisa ngehargain Abah. Nggak ada. Nggak ada. Semua sayang Umi, semua cinta Umi. Nggak ada yang sama Abah. Nggak ada. Sama Abah semuanya cuma pura-pura.
Ehan minta maaf Abah. Ehan minta maaf Abah. Ehan salah Abah. Minta maaf Abah. Ini bapaknya aja masih diharapin juga. Udah jelas-jelas bini bapaknya masih aja diharapin. Aku harus kasih tahu. Aku harus tunjukkan siapa sebenarnya yang paling berkuasa di rumah ini. Abah Asep. Kasih Umi. Pelita hidupku, penerangi hatiku, belahan jiwaku. Kok sepi? Iya, Abah. Belum pada pulang. Abah mau mandi? Ya. Aku siapin dulu ya. Assalamualaikum. Udah nggak usah. Umi itu gimana sih? Sini duduk. Apa? Umi itu gimana sih? Istri kayak apa tuh Umi itu? Hah? Kok duluan Abah pulangnya daripada perempuan? Hah? Dari mana? Abah, Umi minta maaf. Tadi setelah pengajian, Umi diajak makan sama salah satu jemaah karena ada syukuran di rumahnya. Umi, udahlah, jangan alasan mulu. Umi tuh pinter ngomong. Tapi Umi memang dagangan anak omongan ya. Ngomong. Itu mah jualannya begitu, ha? Abah ngomong apa sih? Nggak capek apa suzon sama Umi? Umi nggak bohong, Bah. Rehan saksinya, Rehan seharian sama Umi. Tadi emang ada jemaah yang ngundang Umi untuk makan malam. Alah, Rehan, Abah nggak nyuruh kamu ngomong. Lagian juga Abah sama kamu. Nggak percaya. Kalian kan sekongkol, ya kan? Apa? Tapi semuanya itu benar. Tadi itu dadakan apa? Di luar jadwal. Sini. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah nggak nanya sama kamu. Yang lain diam, ya? Kamu siapa? Siapa kamu berani ngomong, Kamu juga asisten nggak becus. Gara-gara kamu ngambil kerjaan kebanyakan, istri saya nggak pernah ada di rumah. Kamu pergi. Abah, mau diapain ya Allah? Mau diapain, Abah? Abah jangan pecat Ningsih, Pak. Abah jangan. Abah, ya Allah. Gara-gara kamu banyak nyariin kerjaan buat Umi. Sampai Umi nggak bisa lagi ngurus lakinya. Sekarang kamu bisa pecat. Abah jangan pecat Ningsih, Pak. Jangan pecat Ningsih, Abah. Siapa? Hah? Siapa yang bisa ngelarang Abah? Siapa? Abah, apa salah istri saya sampai Abah begitu? Kamu bilang apa? Kamu mau dipecat juga? Hah? Mau pergi dari sini. Pergi dari sini. Umi jangan pecat Ningsih, Umi. Ningsih, ini ujian buat kita. Umi jangan pecat Mbak Ningsih. Kasihan. Lagi pula Umi masih membutuhkan Mbak Ningsih kan? Umi tidak bisa melawan keputusan Abah. Semakin dilawan, Abah tuh semakin kalap. Tapi Umi tidak akan membiarkan kamu nganggur. Nanti kamu bekerja di butik baju muslimah Umi ya. Terima kasih, Umi. Terima kasih, Umi. Mudah-mudahan Umi selalu diberi perlindungan Allah dan di lain kesempatan Ningsih bisa bekerja lagi sama Umi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita sebagai istri senantiasa harus patuh pada suami. Selama suami itu menyuruh kepada yang ma'ruf. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,
seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Nah, kalau kita melihat pada hadis tadi, betapa tingginya kedudukan seorang suami, sehingga wajib seorang istri untuk patuh dan menghormati suaminya selama suaminya ada pada jalan Allah. Waduh. Ceramah lagi. Umi itu bagaimana, Umi? Abah kan udah bilang sama Umi, batasin waktunya, urus rumah tangga. Ternyata ceramah lagi. Kumaha Umi teh, ha? Astagfirullah, Abah. Kenapa marah-marah di sini? Ini kan masjid. Biarin. Memang kenapa kalau Abah marah-marah, ha? Abah kan marah sama Umi kan istri Abah. Punya hak Abah tuh, tahu? Tuh ibu-ibu semuanya, lihat kan? Baru aja ceramah tentang suami. Nah, sekarang suaminya sendiri yang protes istrinya. Ya toh? Mbak Apulot tuh. Iya bener. Gimana kita mau ikutin ceramahnya Umi kalau Umi sendiri aja nggak mengamalkan omongannya? Itu tandanya Umi nggak kasih teladan yang baik. Ya Mami? Ember. Setahu saya, seorang istri itu hanya boleh keluar rumah setelah ada izin dari suaminya. Iya toh? Iya dong. Masa seorang ustazah gitu doang nggak ngerti sih? Gimana mau kasih contoh sama jemaahnya? Gus, gandeng manehlah. Ayo balik nih, balik. Tapi Abah kan bisa ngomong baik-baik tadi, nggak bikin malu. Jadi lebih penting jemaah daripada Abah. Iya, Bah. Ya. Umi akan nurut apa yang Abah mau. Lagian kan sia-sia juga Umi kalau ceramah, tapi Abah nggak ridho. Bagus begitu dong. Enggak. Umi saya nggak setuju. Jangan dengerin omongan Abah. Umi harus tetap dakwah. Umi harus tetap ceramah. Lagi pula Umi udah tekan kontrak. Kalau Umi batalin sepihak, orang-orang itu belum tentu terima. Umi bisa penjara. Rehan nggak mau Umi di penjara. Umi rela di penjara, asal Umi nggak durhaka sama suami. Harus begitu. Rehan curiga. Jangan-jangan semua ini akal-akalannya Abah. Abah emang sengaja pengen Umi di penjara, terus Abah bisa bebas main cewek, ya gitu Bah ya? Kurang ajar kamu, Abah nggak sebejat itu, tahu? Mita, apa kabar? Siapa ini, Bah? Ini Mita, asisten Umi yang baru. Jadi kalau Umi mau ceramah terus, Umi harus mau pakai asisten yang ditunjuk sama Abah. Ya, supaya Abah bisa kontrol Umi ceramahnya di mana aja, bagaimana aja. Ya, lagian juga dia bisa jagain Umi dari laki-laki yang kegatelan kayak si Hamzah kemarin. Ya kan? Nah, jadi untuk selanjutnya juga Abah juga udah bilang ke Mita, jangan ambil pekerjaan yang banyak-banyak, jangan kayak si itu siapa Ningsih, semua diambil dari repot Umi kan. Salam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana? Dia? Setuju ya? Ya. Ya.
Assalamualaikum. Umi, ayo kan jemaahnya udah nunggu. Umi nggak biasa pakai baju begini, jadi nggak pede. Kok nggak pede? Bu Umi, ini tuh bajunya Umi itu bagus, keluaran butik ternama. Kenapa Umi nggak pede? Entah, Umi tuh biasanya pakai gamis yang sederhana. Bukan kayak begini, ini bukan gaya Umi. Ini emang Mita sengaja mau mengubah image-nya Umi. Umi kan selama ini tuh ngisi jemaah kalangan bawah. Umi ini packagingnya keren. Umi harus bisa, sekarang Umi tuh lebih layak ngisi jemaah kalangan atas. Tapi Umi, makanya itu, Mita itu sekarang mau mengubah image-nya Umi. Umi jangan kumal, jangan murahan kayak gitu penampilannya Umi. Udah, Umi sekarang percaya sama Mita. Mita tuh udah pikirin ini baik-baik. Mita emang mau menaikkan grade-nya Umi. Percaya deh sama Mita. Udah, kita masuk Umi. ibu-ibu silakan masuk, Bu. Ibu ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141, maka janganlah kamu berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan, orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, artinya mereka tidak bersikap boros dengan berbelanja melebihi hajat, dan tidak juga mereka bakhil dengan mengurang-urangi hak orang lain. Baru ini Umi nih ya. Umi, maaf. Saya mau tanya. Umi bilang kan nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh pamer. Tapi kok Umi sendiri penampilannya kayak gitu sih? Nggak sinkron dong. Mati kerancaan. Iya bener, Mam. Orang mah ceramah ngasih contoh yang bener. Gimana jamaahnya mau hidup sederhana? Kalau Uminya aja dandanannya kayak begini. Umi itu ceramah, tapi kok semuanya dipakai sih? Umi itu mau ceramah atau mau nyanyi dangdut sih? Dangdut. Ibu-ibu, kita berhenti sebentar ya. Saya mau pergi ke belakang sebentar. Permisi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi, maaf. Ningsi mau nanya, kenapa penampilan Umi sekarang kayak gini ya? Inilah masalahnya Umi. Semua karena Mita. Mita yang dandanin Umi. Mita yang ngurus semuanya. Dan itu semuanya karena perintah langsung dari Abah. Tenang aja Umi. Kebetulan tadi Ningsi habis dari penjahit. Nah, biar Umi lebih nyaman, Umi pakai ini aja. Coba Umi pakai ini. Oke, makasih. Saya ganti dulu ya. Iya. Masya Allah Umi. Saya yakin pasti jamaah semuanya suka sama Umi. Terima kasih ya Ningsi. Umi juga udah ngerasa lebih nyaman. Ya udah, Umi masuk dulu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, gonta-ganti baju mulu. Emangnya ini pameran busana? Ya begitulah. Kalau orang sombong ya gitu. Ceramahnya doang suruh orang sederhana. Dianya sendiri pamer.
Pasti kamu kan yang suruh Umi ganti baju. Kenapa sih kamu? Aneh banget. Saya asisten lamanya Umi. Kenapa? Saya itu lebih tahu mana yang cocok buat Umi daripada kamu. Kalau ngomong jangan sembarangan ya kamu ya. Asal banget kalau ngomong. Sudah. Umi mau melanjutkan ceramahnya dulu. Ibu-ibu, saya mau minta maaf. Karena tadi saya pakai baju agak berlebihan. Itu karena saran seseorang. Tapi sebetulnya saya sendiri juga tidak nyaman pemakainya. Mohon maaf ya. Aduh, gimana sih? Masa gitu aja nggak becus? Makanya kalau mau ngelayanin Abah itu pakai hati. Ngelamun aja sih. Mikirin apaan sih? Enggak, aku nggak ngelamun tadi. Tapi tadi Apa? Kenapa? Hah? Tangan gue yang salah, iya? Bilang aja lo tuh pikirin alehan, iya kan? Astagfirullahaladzim, Asma. Abah itu nyari duit susah buat kita makan. Sekarang ambil makanannya. Kamu tunggu apa? Ambil makanannya. Ambil makanannya! Ambil! Bagus. Sekarang Abah ada di pihak gue. Mau kemana? Mau dibuang. Mau dibuang? Aduh jangan dong, ini sayang banget kalau dibuang. Abah itu cari uang itu buat makan. Kenapa dibuang? Sayang dong. Makan. Bah, nasinya kan kotor, Bah. Masa mau dimakan? Kamu diam. Jangan ikut campur. Makan. Makan. Selera. Lo akan terus menderita selama masih tinggal di rumah ini. Makanya, cepet minggat dari rumah ini. Aduh, jadi nggak selera juga makan. Teh Asma jadi jahat sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kalau dimarahin, ampun Abah. Ada apa lagi, Bah? Abah kan kesel ya. Ini nggak beres, itu nggak beres. Punya bini percuma, nggak bisa ngurus laki. Ya udah, kalau gitu Umi ganti baju dulu ya. Sini. Bagaimana? Aku nggak mau jadi asisten Umi lagi. Kenapa? Kurang duitnya. Nanti apa yang tambahin? Apa yang kasih? Bukan soal itu, Bah. Tapi Umi tuh udah nggak mau dengerin nasihatnya aku lagi. Dia malah dengerin nasihatnya Ningsih. Ningsih bagaimana? Ningsih kan udah dipecat sama Abah, ya kan? Ya Ningsih tuh emang udah Abah pecat, tapi Umi tuh diem-diem masih mempekerjakan Ningsih. Waduh! Umi udah berani melawan Abah ya? Melawan gimana, Bah? Umi kan selalu nurut perintahnya Abah. Umi bukan
bukan cuma ngelawan, tapi Umi juga durhaka sama Abah. Gimana sih? Umi nggak ngerti benar apa maksud Abah. Umi nggak ngerti. Kenapa sih Ningsih masih dipekerjakan? Kenapa masih pekerjaan Ningsih ya? Aduh Abah salah paham. Biar Umi jelas. Udah. Abah sekarang lebih percaya sama aku daripada sama istrinya sendiri. Aku bisa manfaatin ini buat dapetin uang yang lebih banyak dari Abah. Perlu dijelasin. Abah udah tahu. Abah kan udah kasih Umi asisten baru. Kenapa? Masih pakai sendiri, hah? Kenapa? Ngapain kamu? Ngintip-ngintip. Enggak, itu kasihan deh si Umi dipukulin sama Abah. Abah berani. Umi maunya. Abah maunya apa? Hah? Abah kenapa sih? Umi salah Abah. Sampai Abah siksa kayak gitu. Apa kali kamu nih, anak durhaka? Kamu jangan ikut campur. Abah, suami Umi, lagi ngajarin Umi. Abah itu bukan yang ngajarin Umi, tapi nyiksa Umi. Kamu jangan ikut campur. Abah keluar dari kamar kamu. Rehan, Umi nggak mau kamu jadi anak durhaka yang terus ngelawan Abah. Rehan, Umi yang salah bukan Abah. Umi yang salah. Abah. Nggak usah. Maaf, Maaf tiap hari minta maaf. Nanti aja lebaran sekali baru minta maaf. Umi. Abah! Udah tenang kamu. Udah, kamu duduk situ aja yang tenang. Tenangin diri kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain di sini? Abah, ya Allah. Maaf ya Sarah, kalau kamu terpaksa melihat pertengkaran di rumah ini. Tapi ya, itulah kenyataannya. Tidak semua rumah tangga itu mulus. Pasti ada masalah. Umi berharap kamu tidak berubah pikiran terhadap Rehan. Kamu gak usah khawatir. Rehan tidak seperti abahnya. Udah nggak apa-apa Umi. Zara tahu kok Rehan itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan sangat menghargai perempuan.